Hai guys, di ulasan kali ini Mimin akan ngebahas tentang 10 pondok pesantren terbesar dan terbaik di Indonesia. Semoga ulasan kali ini bisa jadi referensi ya buat kalian yang sedang mencari pondok ya guys. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis Islam yang mengadopsi sistem asrama. Di lingkungan ponpes, para santri tidak hanya menerima pelajaran tentang ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ajaran agama. Banyak orang tua memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di pesantren dengan harapan agar mereka dapat mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Meskipun sering dianggap kaku dan konservatif, banyak ponpes yang telah menyediakan fasilitas dan infrastruktur modern untuk mendukung kegiatan belajar yang ada di dalamnya. Akan alumninya tidak kalah saing juga guys dari yang sekolah di luar. Oleh karena itu, banyak orang tua yang bersedia mengeluarkan biaya lebih agar anak-anak mereka dapat menjadi santri di ponpes terbaik. Sejumlah pondok pesantren terbesar di Indonesia telah menjadi pusat unggulan dalam pendidikan dan pembentukan karakter, terutama pembinaan akhlakul karimah. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal IKMA Kemenprin Reni Yanita yang dihimpun dalam data Kementerian Agama sampai semester 2 tahun 2023, jumlah pondok pesantren di Indonesia diperkirakan mencapai 39.167 unit. Tentu dengan total santri sebanyak 4,8 juta orang guys. Wah, luar biasa santri ini ya guys ya. Lalu di mana saja 10 pesantren terbesar di Indonesia itu? Yuk ikuti ulasan berikut guys. 1. Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Salah satu pondok pesantren terbesar dan terbaik di Indonesia adalah Pesantren Gontor. Pondok Pesantren Gontor berada di Kota Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini sudah dikenal oleh masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia ya guys. Pendirinya diprakarsai dan didirikan oleh 3 putra Kiai Santoso Anom Basari. Gontor termasuk dalam salah satu pelopor dan inovator pondok pesantren modern yang memiliki banyak cabang di tanah air. Luar biasa ya guys. Banyak pesantren yang terinspirasi untuk mendirikan pesantren seperti Gontor dan mengadopsi sistem pembelajarannya. Hingga saat ini sudah ada puluhan ribu santri yang menimba ilmu di pesantren ini. Alumninya juga tidak kalah saing dengan sekolah-sekolah yang ada di luar. Kemudian yang kedua, pesantren Sidogiri. Selain itu, juga terdapat pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur. Berdiri sejak 1718, pesantren ini termasuk dalam salah satu pesantren tertua di Pulau Jawa. Hingga saat ini, sistem sekolahnya masih mempertahankan sekolah murni salaf yang berfokus pada keimanan, syariat, dan pembinaan akhlakul karimah. Sama seperti pendidikan dalam sekolah formal, di pondok pesantren Sidogiri, pendidikan yang berkiblat pada sistem salaf ini juga memiliki tingkatan-tingkatan tertentu, mulai dari tingkatan terendah yakni madrasah diniyah hingga tingkatan tertinggi yakni tarbiyatul muallimin atau setingkat dengan perguruan tinggi. Meskipun begitu, kegiatan utama santri di pondok pesantren tidak hanya mempelajari bidang agama melalui sistem salafnya, namun juga di pondok pesantren Sidogiri mereka juga mempelajari bisnis melalui pendirian bisnis seperti Koperasi Sidogiri, Waralaba Minimarket seperti Basmalah, Baitul Mal Wal Tamwil, lembaga keuangan dan lain sebagainya. Sidogiri menjadi acuan bagi pesantren-pesantren lain untuk bisa mandiri di bidang ekonomi dan keilmuannya. Yang ketiga, pesantren Langitan. Daftar pondok pesantren terbesar di Indonesia juga ada pesantren Langitan. Pondok pesantren Langitan berada di Tuban, Jawa Timur. Berdiri sejak 1852, bangunan pesantren Langitan dinilai menjadi salah satu bangunan pesantren terindah karena memiliki arsitektur dan suasana yang kental akan budaya Jawa. Dari pondok pesantren inilah sebagian ulama besar lahir di pondok pesantren Langitan, seperti
seperti Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, Kiai Haji Syamsul Arifin, hingga Kiai Hashim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Wah, luar biasa ya guys. Hingga saat ini, pesantren Langitan menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat untuk nyantri. Terdapat beberapa metode pengajaran yang diaplikasikan untuk para santri, yakni madrasah atau sistem klasikal dan ma'hadiyah atau sistem non-klasikal. Yang keempat, ada Pondok Pesantren Lirboyo, terletak di Desa Lirboyo, Kecamatan Wojoroto, Kediri, Jawa Timur. Pesantren Lirboyo bukan hanya sekedar pesantren tempat santri menimba ilmu, melainkan pesantren ini berperan penting selama perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 10 November tahun 1945. Bahkan sebelum kemerdekaan, Lirboyo sudah menjadi pusat studi Islam bagi masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, Lirboyo menjadi pusat pendidikan Islam yang memadukan tradisi dan kemodernitasan. Salah satu alumni dari pesantren ini adalah Kiai Haji Said Akil Sirot. Itu loh guys, mantan ketua PPNU Nahdlatul Ulama. Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pondok Pesantren Tebu Ireng yang berada di daerah Jombang, Jawa Timur juga masuk dalam daftar pondok pesantren terbesar di Indonesia. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hashim As'ari pada tahun 1899. Di samping itu, Tebu Ireng juga menjadi salah satu pesantren tertua yang ada di Indonesia. Tidak hanya berfokus pada pelajaran agama Islam, ilmu syariat, dan bahasa Arab, tetapi pesantren ini juga mengajarkan pelajaran umum untuk menunjang pengetahuan santri. Hingga saat ini sudah ada lebih dari 5.000 santri yang telah mengemban ilmu di pesantren tersebut. Yang keenam, Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo. Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang sangat besar di Indonesia. Dengan kombinasi pondok pesantren modern dan salaf terbesar dan tertua di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, yang didirikan setelah 3 tahun Indonesia merdeka oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Zaini Mun'im pada 10 Muharram tahun 1368 Hijriah atau 20 November 1948 Masehi. Dengan jumlah santri saat ini kira-kira kurang lebih 20 ribuan santri yang berasal dari negara Asia Tenggara, utamanya tentu Indonesia ya guys, seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dengan pendidikan yang lengkap dari MI hingga perguruan tinggi, baik di bawah naungan Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama. Yang ketujuh, Pondok Pesantren Nur El Falah. Pondok Pesantren Nur El Falah menduduki urutan ketujuh dalam daftar pondok pesantren terbesar di Indonesia. Berada di daerah Banten, pesantren ini sudah berdiri sejak 1943. Tidak hanya sekedar pesantren, tempat ini menjadi salah satu tempat penting keagamaan di Banten. Meskipun sudah cukup tua, pihak pendiri terus mengembangkan pesantren dengan memanfaatkan teknologi dan terus mengikuti perkembangan zaman untuk diimplementasikannya pada pengajaran, bahkan dalam setiap kegiatan santri. Bahkan semua pemantauan kegiatan santri saat ini sudah berbasis teknologi dan online. Wah, kekinian banget ya guys. Yang kedelapan adalah pesantren Latansa. Selain Nur El Falah, di Banten juga ada pondok pesantren Latansa, tepatnya di Parakan Santri, Cipanas, Lebak, Banten. Pesantren yang berdiri di lahan luas 13 hektar ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Lingkungan pesantren cukup asri karena diapit oleh perbukitan. Tidak hanya mengembangkan pendidikan dalam ilmu agama Islam, tetapi pesantren ini juga mendukung dan mengembangkan setiap santri dalam hal pendidikan umum. Dengan begitu, mereka mendapatkan pendidikan setara sebagaimana murid yang bersekolah di sekolah negeri. 9. Pesantren Dar Al
Qalam. Daftar pondok pesantren terbesar di Indonesia lainnya adalah Pesantren Dar El Qalam, berada di Desa Pasir Ginting, Jayanti, Tangerang, Banten. Pesantren ini sudah berdiri sejak 1968 dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai Arif bersama Posat Mansur. Sama seperti pesantren di daerah lain, pesantren ini juga mengunggulkan pembelajaran dalam bidang ilmu agama yang diintegrasikan dengan pendidikan formal seperti madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Yang terakhir adalah 10 pondok pesantren Darun Najah. Jika kamu sedang mencari pesantren yang berada di tengah kota, pesantren Darun Najah bisa menjadi pilihan yang tepat. Bahkan letaknya tak jauh dengan Jakarta. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manaf Mukhayyar bersama Kiai Haji Komaruzzaman dan Kiai Haji Mahrus Amin. Pesantren ini senantiasa berupaya mendidik santrinya untuk menjadi pemimpin bagi umat atau bangsa. Sistem kurikulumnya menggunakan kurikulum terpadu pengajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Secara spesifik, pesantren Darun Najah menggunakan kurikulum Tarbiyatul Muta'allimin wal Mu'allimat Al-Islamiyah setara dengan MTS dan MA. Para santri pun dapat memilih program IPS dan agama melalui madrasah aliyah atau program IPA melalui SMA. Melalui pengetahuan terhadap daftar pondok pesantren terbesar di Indonesia, kita diingatkan akan kekayaan warisan budaya dan spiritualitas yang dimiliki negeri ini. Pesantren bukan hanya berperan sebagai tempat belajar agama, namun juga berperan sebagai pusat pengembangan diri dan komunitas untuk membentuk karakter dan nilai-nilai moral. Penghargaan terhadap keberadaan dan kontribusi pesantren menjadi wujud dari pengakuan peran mereka untuk memelihara identitas budaya Indonesia yang beragam. Itulah guys, 10 pondok pesantren terbesar dan terbaik yang ada di Indonesia. Kalian alumni mana nih? Ayo silahkan komen.